Halo sahabat Fscape dan Fgizi, perkenalkan aku Tessa, salah satu tutor Fscape Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi metabolisme zat gizi dan zat anti gizi. Yuk simak video ini. Materi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah metabolisme karbohidrat. Yang pertama itu adalah glikolisis. Glikolisis adalah penguraian glukosa menjadi pirufat, terjadi di dalam sitosol. Nah, ketika tubuh kita membutuhkan energi, glukosa akan diproses untuk menghasilkan energi melalui tahapan glikolisis ini. Yang kedua itu adalah gluconeogenesis. Ini adalah kebalikan dari glikolisis. Itu adalah pembentukan glukosa dari pirufat. Ini terjadi di hati dan ginjal. Gluconeogenesis ini penting sekali untuk penyediaan glukosa bila karbohidrat tidak cukup dalam diet. Nah, tahapan selanjutnya itu adalah glikogenesis. Glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa. Nah, ini terjadi di dalam hati dan otot. Selanjutnya itu adalah glikogenolisis. Glikogenolisis ini adalah pembentukan glukosa 6-fosfat dari glikogen atau kebalikan dari glikogenesis tadi. Nah, dalam otot tujuannya untuk mendapatkan energi bagi otot, hasil akhirnya adalah pirufat atau laktat. Sedangkan dalam hati, tujuannya untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara 2 waktu makan. Selanjutnya itu adalah HMP-san atau heksosa monofosfat. Nah, kita juga kenal dengan pentosa fosfat. Ini merupakan jalan lain untuk oksidasi glukosa. Nah, tahapan ini tidak bertujuan untuk menghasilkan energi, tetapi memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama itu sebagai produksi NADPH atau digunakan sintesis reduktif seperti biosintesis asam lemak dan steroid. Yang kedua itu sebagai penghasil ribosa pada biosintesis nukleotida serta asam lemak. Selanjutnya kita masuk ke metabolisme protein. Di metabolisme protein ini kita membahas 2, yaitu pertamanya adalah degradasi protein menjadi asam amino, di mana proses pencernaan ini terjadi di mulut, lambung, dan usus halus hingga asam amino diangkut ke dalam darah. Yang kedua itu adalah oksidasi asam amino, dimulai dengan pelepasan gugus amino untuk menghasilkan kerangka C, diubah menjadi senyawa antara metabolisme utama tubuh. Selanjutnya itu adalah metabolisme lemak. Pada metabolisme lemak ini terdapat 3. Yang pertama itu adalah metabolisme trigliserida, yang kedua itu adalah metabolisme kolesterol, dan yang ketiga itu adalah metabolisme lipoprotein. Selanjutnya itu kita akan membahas metabolisme vitamin A. Tahapan awalnya itu adalah retinol ester dari makanan akan diubah menjadi retinol, kemudian masuk ke dalam lambung. Sedangkan karotenoid dari makanan berikatan dengan protein, kemudian masuk ke dalam lambung untuk dilakukan pemisahan zat gizi. Selanjutnya itu adalah metabolisme vitamin C. Proses pencernaan vitamin C secara mekanik dimulai di dalam mulut, melewati esofagus, kemudian masuk di dalam lambung. Vitamin C yang dikonsumsi berikatan dengan protein dan akan dilepaskan di dalam lambung. Vitamin C kemudian akan masuk ke dalam usus halus untuk diserap. Vitamin C mudah diabsorpsi secara aktif dan mungkin pula secara difusi pada bagian atas usus halus. Absorpsi vitamin C di usus dibantu oleh natrium dan vitamin C transporter. Vitamin yang diserap kemudian akan masuk ke dalam peredaran darah melalui vena porta. Nah, vitamin C kemudian akan dibawa ke semua jaringan. Selanjutnya itu adalah metabolisme zat besi, di mana kebutuhan zat besi di dalam tubuh akan mengubah kandungan zat besi di dalam protein penyimpanan ferritin. Hemosiderin adalah protein penyimpanan tambahan besi. Protein ini pada lisosom dan dianggap mewakili sebagian bentuk ferritin terdegradasi. Zat besi cenderung disimpan dalam hemosiderin ini dalam kondisi kelebihan zat besi, yaitu ketika dosis tinggi zat besi. Selanjutnya itu adalah metabolisme iodium. Iodium berfungsi untuk sintesis hormon tiroid yang berlangsung di dalam kelenjar tiroid. Fungsi hormon tiroid adalah meningkatkan metabolisme karbohidrat dan lemak, meningkatkan aliran darah dan curah jantung, meningkatkan motilitas saluran cerna, serta memiliki efek merangsang terhadap sistem saraf pusat.
Kekurangan asupan iodium menyebabkan penurunan jumlah tiroid yang dibentuk. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang zat anti gizi, di mana zat anti gizi ini kita bagi dalam 3 macam, yaitu yang pertamanya adalah antivitamin, yang kedua antiprotein, dan yang ketiga itu adalah anti mineral. Nah, kita bahas dulu yang antivitamin. Di sini yang merupakan zat antivitamin yaitu yang pertama avidin atau antibiotin. Avidin biasanya terdapat dalam telur sebagai senyawa antibiotin dan antitiamin. Yang kedua itu adalah antipyridoxine yang mengganggu ketersediaan vitamin B6 terdapat dalam minyak dan biji-bijian. Yang ketiga itu ada niacinogen yang mengganggu ketersediaan niacin karena terjadi kompleks dengan niacinogen terdapat dalam jagung. Yang keempat itu adalah askorbase, itu mempercepat oksidasi asam askorbat dalam sayuran seperti kubis, labu, dan timun. Selanjutnya itu adalah tiaminase, enzim yang merusak tiamin terdapat dalam ikan mentah. Selanjutnya itu ada lipoksidase yang merupakan zat antivitamin A. Ia juga mengoksidasi karoten terdapat dalam kacang. Selanjutnya itu adalah zat antivitamin D terdapat dalam bungkil kedelai. Dan yang terakhir itu ada antivitamin E terdapat dalam kacang-kacangan. Yang kedua itu ada zat antiprotein yang merupakan senyawa yang dapat menghambat aktivitas protein atau dapat menghancurkan molekul protein sehingga tidak lagi berfungsi. Antiprotein merupakan substansi alami atau sintesis yang menghambat penyerapan suatu protein dalam tubuh manusia. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah antiproteinase yang menghambat kerja enzim pemecah protein seperti chymotrypsin dan elastase. Biasanya terdapat dalam kentang. Yang kedua itu adalah antitripsin yang merupakan suatu antiprotease yang menghambat proteolisis, mampu membentuk tripsin atau antitripsin kompleks dan biasanya terdapat dalam kacangan seperti kedelai dan kecipir. Selanjutnya itu adalah polifenol, di mana polifenol dengan protein membentuk senyawa kompleks tanin yang mampu mengikat dan mendapatkan protein sehingga fungsinya terganggu. Dan selanjutnya itu adalah antimineral, di mana antimineral merupakan senyawa yang dapat menghambat aktivitas mineral atau dapat menghancurkan molekul mineral sehingga tidak lagi berfungsi. Antimineral merupakan substansi alami atau sintesis yang menghambat penyerapan suatu protein dalam tubuh manusia. Yang pertama itu ada tanin yang merupakan senyawa polifenol yang mampu mengkelat zat besi, banyak terdapat pada teh hijau, teh hitam, kacang, sagu, juga kunyit. Yang kedua itu ada fitat yang mempunyai afinitas tinggi dalam pengikatan Fe dan mengganggu ketersediaan biologis kalsium, selenium, tembaga, dan zinc. Biasanya terdapat dalam polongan, terutama kedelai dan koro. Selanjutnya itu ada goitrogen yang merupakan anti-tiroid. Ia juga menghambat sintesis hormon tiroid, tiroksin, dan triiodothyronin. Bentuknya itu adalah tiosianat, isotiosinanat, kairolin, progotrin, goitrin, polifenol, dan hemaglutinin. Selain dari 3 macam tadi juga terdapat itu solanin yang merupakan Solanaceae, terdiri dari banyak tanaman yang penting bagi manusia, namun banyak diantaranya yang mengandung glikoalkanoid yang bersifat racun bagi hewan dan manusia. Biasanya solanin ini terdapat pada kentang yang berwarna hijau dan tomat hijau yang masih muda. Selanjutnya itu ada kafein, biasanya ditemukan dalam teh, kopi, coklat, dan minuman cola. Efek dari kafein ini itu merangsang sekresi hormon katekolamin, epinefrin, dan norepinefrin. Yang kedua efeknya juga yaitu pada kadar glukosa. Kafein ini juga memberikan efek diuresis. Selanjutnya itu ada cyanida atau HCN. Sumber cyanida ini berasal dari tumbuh-tumbuhan yang mengandung amigdalin, contohnya pada buncis, kluwak, aprikot, temulawak, singkong, dan pir. Cyanida ini merupakan zat beracun yang sangat mematikan. Efek dari cyanida ini sangat cepat dan dapat mengakibatkan kematian dalam jangka waktu beberapa menit. Cyanida juga dapat menimbulkan banyak gejala pada tubuh, termasuk pada tekanan darah, penglihatan, paru, saraf pusat, jantung, sistem endokrin, sistem otonom, dan sistem metabolisme.
Itu tadi materi pembelajaran kita hari ini, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Petugas penyimpanan di Asrama Putri menyimpan kentang pada ruang terbuka dan terkena langsung sinar matahari, sehingga kualitas kentang yang digunakan untuk makanan kurang baik. Hal ini menyebabkan kentang berwarna hijau karena terbentuknya klorofil yang akan menyebabkan terbentuknya zat yang bersifat sebagai racun. Senyawa apakah yang dimaksud? A. Tanin, B. Kafein, C. Nikotin, D. Solanin, dan E. Kodein. Benar sekali, jawabannya adalah D. Solanin. Karena solanin ini merupakan zat anti gizi yang terdapat pada kentang yang sudah berwarna hijau dan biasanya juga terdapat pada tomat yang masih muda. Di sini ada opsi tanin, di mana kita ketahui bahwa tanin ini itu terdapat pada teh. Sedangkan kafein itu juga salah karena dia terdapat pada kopi, teh, dan juga coklat. Dan nikotin juga salah karena nikotin ini terdapat pada tembakau dan kodein merupakan obat anti nyeri. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share juga ya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Aku Tessa, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.